Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izai rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita membaca kitab Minhajul Firqatil Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Jalan Golongan yang Selamat. Dan pada malam hari ini kita masuk ke bagian yang ke-29. Naam, Iqra. Waspadalah terhadap togut. Togut adalah setiap yang disembah selain Allah. Ia rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya, atau rela dengan ketaatan orang yang menaatinya dalam hal maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengutus para Rasul agar memerintah kaumnya untuk menyembah Allah semata dan menjauhi togut. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah semata dan jauhilah togut itu. An-Nahl ayat 36. Nah, judul ini judul yang sangat-sangat sensitif karena judulnya adalah Ihdaru at-Taghit. Berhati-hatilah dengan togut-togut. Kita sering mendengar kata-kata togut atau pemerintah togut misalnya, sering dengar ya, pemerintah togut. Apa sih togut itu? Apa sih arti togut itu sehingga kita tidak salah dalam berucap dan salah juga dalam bertindak? Karena togut, kata para ulama, kullu ma ubida min dunillah wa radiya bil ibadah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Arti togut itu semua atau segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan rela dengan ibadah tersebut dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati, kalau itu adalah merupakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi taghut. Jadi yang diibadahi seperti berhala itu taghut bukan? Taghut. Kenapa? Karena dia disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Isa taghut bukan? Tidak. Taghut bukan? Tidak. Bukan. Kenapa? Walaupun diibadahi, tetapi Nabi Isa tidak rela. Nabi Isa tidak rela untuk diibadahi. Walaupun Nabi Isa diibadahi, disembah, tapi Nabi Isa tidak rela. Maka Nabi Isa bukan taghut. Jadi dua syaratnya, diibadahi dan rela untuk diibadahi. Apalagi ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia rela untuk dia taati. Misalnya ada seorang atau siapa saja mengajak maksiat dan dia memerintahkan untuk bermaksiat dan dia rela untuk ditaati, maka itu juga bagian dari taghut. Dan nanti kita akan bahas macam-macam taghut itu.
Ingat, tagut ini adalah musuhnya Nabi dan juga Rasul. Dan tagut ini adalah perintah Allah untuk dibasmi, untuk dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Artinya apa? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, seorang utusan. Jadi masing-masing umat itu ada rasul-rasul, ada utusan-utusan. Apa tujuan mereka? Apa tujuannya? Ani'budullah, yaitu mengajak kepada umat ini untuk menyembahnya kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian apa? Wajtanibut taghut, dan menyeru apa? Untuk meninggalkan, menjauhkan yang namanya taghut. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka itu diutus untuk bangsa-bangsa, untuk kaum-kaum. Termasuk Nabi Isa alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Bani Israel, bukan untuk alam semesta ini. Untuk alam semesta ini. Kapan terjadinya pengakuan bahwasanya Nabi Isa diutus untuk semua umat? Ketika ada seorang yang bernama Saulus. Dalam kitabnya disebut Saulus. Orang sekarang memanggilnya Paulus. Ya, bukan Fulus ya, bukan Fulus. Bukan Fulus, jangan salah dengar. Nanti diedit Fulus jadinya. Paulus atau Saulus. Dia ini diceritakan dalam, bahkan ada di kitab Injil itu, dia ini dimarahi, bahkan dia bermimpi dimarahi katanya. Tapi dia itu katanya bertobat. Akhirnya dia menjadi orang yang baik, yang sebelumnya orang yang buruk menjadi baik. Akhirnya dia membuat hal-hal yang baru dalam agama Nasrani, bahkan sampai memerintahkan untuk menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Jadilah dia ini orang yang dinabikan oleh bangsa Nasrani pada saat itu. Dan ia mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Itulah bid'ah yang pertama kali yang ada dalam agama Nasrani, yaitu apa? Menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini disembah, tetapi Nabi Isa tidak rela, maka Nabi Isa bukan taghut. Jadi itu diantara ciri-ciri atau definisi taghut. Dan setiap pada umat ini ada utusan-utusannya, lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi terakhir, maka Nabi diutus untuk semua alam. Bahkan bangsa jin pun harus menerima kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang beragama sebelum agama Islam, ketika Nabi Muhammad diutus, maka mereka mau tidak mau harus menerimanya. Kenapa? Karena Islam untuk alam semesta, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, bukan hanya untuk orang-orang yang ada di Indonesia saja, tapi untuk alam semesta. Bahkan bangsa jin pun harus menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuk taghut itu amat banyak, tetapi pemimpin mereka ada 5. 1. Setan. Taghut ini selalu menyeru manusia beribadah kepada selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah, "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Yasin ayat 60. Naam. Jadi taghut ini sangat banyak jumlahnya. Cuman mereka punya kepala-kepala, punya ketua, punya pemimpin. Siapakah mereka? Yang paling pertama dan yang paling utama siapa? Syaitan atau iblis.
Apa bedanya iblis dengan syaitan? Apa bedanya iblis dengan syaitan atau jin? Di mana bedanya? Naam. Iblis Ahsan, bagus. Ahsan, ada yang mau menambahkan? Ada hadiah nggak? Nggak ada hadiah ya? Iblis yang membayangkan setan. Iblis nenek moyang syaitan. Ya asal muasal iblis asal muasalnya syaitan iblis gitu. Iblis bagian dari jin, masuk ke orang jin. Naam. Dan setan adalah sifat yang bisa berupa manusia dan jin. Naam. Ahsan. Paham nggak sini? Paham nggak? Belum? Ada yang bisa menjelaskan lagi? Berapa bagus Ahsan? Ahsan. Ada lagi yang lain? Rancak aja, Masya Allah. Tak kira pertanyaan tadi. Keras sekali ini. Jadi ada, Masya Allah. Ini bisa dihapus nggak nih? Saya ada yang namanya, Masya Allah. Paling rapis ya. Lah nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Ya. Ya. Iblis. Kemudian ada syaitan. Kemudian ada Jin. jin. Syaitan ini dikatakan tadi sifat. Berarti ya, tinggal iblis dengan jin. Tadi apa tadi kata-kata tadi? Iblis adalah golongan jin yang merupakan terhadap perintah Allah. Nah, jin ini adalah makhluk ya, makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Makhluk. Jin ini makhluk. Nah, jin ini punya bangsa-bangsa. Punya bangsa-bangsa. Ada bangsa-bangsa. Di antara bangsa jin ada namanya bangsa iblis. Bangsa iblis. Dan iblis ini ketika dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya. Iblis ini ketika dia minta ditangguhkan kematiannya, artinya dia nggak mati-mati sampai nanti hari kiamat. Qala anzirni ila yaumi ba'tsun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai nanti hari kiamat. Dan iblis inilah sudah pasti kafir. Sudah pasti kafir. Dan dialah yang mencari dan menggoda manusia, iblis. Dan bangsa jin ini asal muasalnya iblis ini asal muasalnya jin. Asal muasalnya jin. Dan jin ini bangsa-bangsa, ada bangsa Arab, ada bangsa Indonesia. Makanya kalau jinnya Arab, bahasa Arab. Ya. Kalau jinnya Indonesia Sumbawa ya bahasa Sumbawa. Bahkan dulu pas awal-awal dibangunnya Islamic Center di Lawata itu, awal mulanya pondok Imam Abu Hurairah. Situ dulu ada yang kesurupan dulu. Kesurupan, ada seorang ustaz meruqyah dia. Dan ternyata jinnya itu banyak. Di antara jin ada yang banci jinnya. Pak Ustaz katanya. Itu. Karena jin juga banci. Serius ini. Kerja di salon. Ayo keluar. Iya Pak Ustaz. Ini fakta ininya. Ini bangsa-bangsa. Dan jin ini ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman.
termasuk jin yang menggoda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Bahkan dalam Al-Quran Allah kisahkan Allah mengutus Nabi Muhammad untuk bangsa jin, ya, dan ada dari mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan ini dari kata syatona, dari kata syatona artinya bu'ida an rahmatillah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang sifatnya seperti iblis, maka dia disebut dengan sifat syaitan. Nah, jin kemudian ketika ada manusia, insan yang jauh dari rahmat Allah, maka sifatnya seperti syaitan. Makanya surat An-Nas itu minal jinnati wan nas. Jadi orang-orang yang suka menjauhkan orang dari rahmat Allah itu, maka sifatnya seperti syaitan. Dan syaitan itu adalah musuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syaitan itu, baik itu jin atau bangsa manusia, yang selalu mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah taghut. Syaitan yang mengajak orang untuk bermaksiat kepada Allah, mengajak orang untuk syirik kepada Allah, maka itulah taghut. Allah berfirman, alam a'ahid ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah berjanji kepada kalian, wahai sekalian manusia, janganlah kalian menyembah syaitan. Kenapa? Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kita mungkin tidak mengatakan saya tidak menyembah syaitan. Ingat, syaitan mengajak kita untuk menyembah kepada Allah, dan bisa kita mentaatinya, maka dengan tidak langsung kita sudah beribadah kepada syaitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, yang kedua. Dua, penguasa zalim yang mengubah hukum-hukum Allah, seperti para pembuat undang-undang yang tidak sejalan dengan Islam. Dalilnya adalah firman Allah, seraya mengingkari orang-orang musyrik yang membuat peraturan dan undang-undang yang tidak diridhoi oleh Allah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Surat Asy-Syura ayat 21. Nah, yang kedua yaitu seorang penguasa yang zalim yang merubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah pernah kita bahas dan sering kita bahas, yaitu orang yang tidak percaya dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak relevan di zaman sekarang ini. Tidak cocok di zaman kita sekarang. Hanya cocoknya di zaman itu dan pada bangsa itu. Tidak cocok di zaman sekarang dan pada orang-orang yang ada sekarang ini. Sudah berbeda, sudah mengalami dekadensi, sudah mengalami yang namanya perubahan, sehingga Al-Quran dan Hadis harus harus diinterpretasi namanya, harus dipahami, disesuaikan dengan zaman sekarang. Dan ketika dia meyakininya bahwa Al-Quran tidak cocok, hadis tidak cocok, tidak relevan maksudnya, dan harus dirubah, dan dia yakin harus dirubah, itulah namanya penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim yang merubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang dikatakan taghut. Itulah yang dikatakan taghut. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika mengingkari orang-orang musyrik, yang mana orang-orang musyrik ini selalu berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka ini selalu menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menantang. Tidak hanya menentang, tapi juga menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengatakan apa? Di sini Allah firmankan, am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka itu punya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka itu selalu membuat syariat dalam agama mereka yang mana itu tidak pernah Allah izinkan,
dan tidak pernah Allah turunkan. Apa maksudnya? Maksudnya mereka membuat aturan-aturan, membuat undang-undang, membuat banyak hal agar diterapkan kepada manusia, agar manusia mentaatinya. Ingat, ketika perintah itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan Al-Qur'an tidak cocok, tidak pantas, tidak sesuai, dan dia yakin dengan hukum tersebut, artinya tidak yakin dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka itulah yang dikatakan taghut. Nah, yang ketiga, 3. Hakim yang tidak memutuskan masalah menurut apa yang diturunkan Allah, yaitu jika ia mempercayai bahwa hukum-hukum yang diturunkan Allah tidak sesuai lagi, atau dia membolehkan diberlakukannya hukum yang lain. Allah berfirman, dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 4. Nah, seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingat adab, ketika dia meyakini bahwasannya hukum Allah lebih pantas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi, yang kedua tadi ya, dia merubah hukum Allah. Dia merubah. Tapi yang ketiga ini dia berhukum dengan selain Allah, tapi dia mengatakan belum pantas. Hukum Al-Quran belum pantas. Hukum manusia yang lebih pantas. Maka inilah dikatakan taghut juga. Maka termasuk dalam ini Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan bukan hukum Allah, maka itulah orang-orang yang kafirun. Nah, kafir di sini kufrun duna kufur. Kafir di sini tidak keluar dari agama Islam. Kufurnya kufur ya amali, bukan i'tiqadi. Yang keempat, 4. Orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. An-Naml ayat 65. ini juga termasuk taghut juga. Orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Seperti orang yang suka nilik, tahu nilik kan? Nilik tahu nilik ya? Ya, nilik. Apa? Nilik ya, nilik. Saya paham nilik? Nggak tahu ya? Yaitu orang dukun yang suka, yang katanya itu mengetahui hal-hal yang gaib. Misalnya ketika ada barang hilang misalnya, ya barang hilang, dia pergi ke orang yang paranormal nih katanya. Ya, Sandro. Ya. Katanya gini. Dia dikatakan mengetahui hal-hal tempatnya segala macam. Nilik namanya. Dikatakan paranormal. Kenapa dikatakan normal? Karena yang datang nggak normal semua. Karena datang ke dia pada nggak normal, makanya dikatakan paranormal. Kalau seandainya dia paham hal yang gaib, berarti dia paham dong kapan sakitnya, kapan matinya kan gitu. Kalau memang dia paham hal-hal yang gaib, tapi sebenarnya mereka berdosa sebenarnya. Nah, orang seperti ini juga dikatakan taghut. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada satupun orang yang mengetahui di langit dan juga di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Kalaupun dia mengatakan gini enggak, itu hoax, itu penipu besar ketika mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, yang kelima, 5. Seseorang atau sesuatu yang disembah dan diminta pertolongan oleh manusia selain Allah, sedang ia rela dengan yang demikian. Dalilnya adalah firman Allah, dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Al-Anbiya ayat 29.
Setiap mukmin wajib mengingkari tagut agar ia menjadi seorang mukmin yang lurus dan sejati. Allah berfirman, "Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Naam, yang kelima, yang terakhir ini, yaitu yang pernah kita bahas di awal tadi, yaitu yang dikatakan tagut orang yang disembah selain Allah dan dia rela untuk disembah. Dan ini Allah firmankan dalam surat Anbiya, di mana Nabi Isa berkata kepada umatnya atau kepada murid-muridnya, "Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika nuzzihi jahannam. Kadzalika najzi adh-dhalimin." Jadi dan barang siapa di antara mereka yang mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikan dia balasan jahannam. Ya, memberikan balasan apa? Jahannam. Kadzalika najzi adh-dhalimin, dan begitulah kami akan memberikan balasan kepada orang yang zalim. Makanya kenapa Islam melarang mengucapkan selamat Natal? Kenapa? Karena sama juga mengatakan selamat Anda, kita mengiyakan, kita mengikrarkan, kita mengakui bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan, padahal Nabi Isa tidak mengatakan demikian. Bahkan Allah, bahkan Nabi dalam hadis kudusinya, Allah Subhanahu wa taala merasa terhina dengan hambanya mengatakan demikian. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, menukil firman Allah Subhanahu wa taala, "Yashtumuni 'abdi wa ma yanbaghi lahu an yashtumni," di Imam Bukhari. "Wa ma syatmu li annahum yaquluna ittakhadtu li walada." Allah dalam hadis qudsi berfirman, sungguhnya hamba-hambaku tuh mengusik dan menghinaku. Di antara hinanya mereka itu, mereka mengatakan bahwasanya aku punya anak. Nah, tiba-tiba kita mengatakan selamat, berarti kita sama-sama mengatakan Anda selamat telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh. Ini yang dalam Islam tidak boleh yang namanya toleransi demikian ini. Toleransi itu artinya silakan melaksanakan agama kalian, kami tidak ganggu. Dan kami juga melaksanakan agama kami, jangan ganggu. Bukan malah ikut-ikutan. Natal bersama dibuka dengan salawatan, dibuka dengan ngaji, itu bukan toleransi namanya. Itu bukan toleransi. Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Kenapa? Di zaman Nabi sudah ada bangsa Nasrani, orang Yahudi, bahkan berdampingan, bahkan melewati hari-hari kayak mereka, dan Nabi tidak pernah mengatakan kepada mereka, ayo kita ikut-ikutan, tidak. Jadi toleransi yang Nabi ajarkan, yang Allah perintahkan ada di surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Itulah toleransi yang diajarkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diibadah dan rela untuk diibadahi, maka itulah tagut. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus tidak mengakui tagut-tagut itu. Karena itulah ciri-ciri orang yang istiqamah dalam keimanannya, istiqamah dalam agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim." Dan barang siapa yang mengkufuri tagut-tagut itu dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Dia telah berpegang teguh dengan al-'urwatul wuthqa, tali yang kuat. Tadi agama nih maksudnya. Lan fisama laha, dan tidak akan pernah terpisah. Dan ingatlah, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Dan ingatlah, ketika kita berpegang dengan tali yang kuat ini,
Dan itu semua butuh pembuktian. Setiap yang hak itu butuh pembuktian dan akan diuji agar yang hak itu yang batil itu batil. Makanya kita yang pegang teguh dengan hak ini pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Jangan kita akan mulus saja, tidak. Dan semua orang yang tingkat imannya tinggi dan juga pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Allah menguji hambanya, itu bukti bahwasannya Allah mencintai dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Sesungguhnya ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Makanya Nabi mengatakan apa? Inna asyaddan nas ibtilaan al-anbiya. Orang yang paling tinggi ujiannya itu adalah Nabi Rasul. Semakin tinggi imannya, maka semakin tinggi juga ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sedih. Kalau kita yakin dengan apa yang kita laksanakan, artinya kalau kita merasa benar, jangan takut. Dan jangan juga sedih kalau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengetahui keaslian itu harus dibuktikan. Ketika antum beli emas yang asli, harus diuji enggak? Diuji kan? Mana yang asli, mana yang palsu. Begitu juga iman kita, mana yang asli, mana yang palsu, Allah akan mengujinya. Kalau kita iman kita asli atau kuat, benar, Allah akan menguji. Makanya besi yang karatan itu, bagaimana cara menghilangkan karatannya? Dengan dipanaskan sampai merah, baru hilang panas. Agar ketahuan mana yang asli, mana yang palsu. Dan untuk memisahkan mana yang kotor, mana yang bersih, harus dipanaskan dahulu. Emas misalnya, ketika campur baur, harus dipanaskan, maka barulah terpisah mana emas yang asli, mana yang bukan yang asli. Contoh lain misalnya kayu gaharu, tahu ya, kayu gaharu ya. Kayu gaharu itu kayu oleh bangsa Arab itu sampai sekarang mereka gunakan untuk wangi-wangian di rumah mereka. Nah, untuk membuktikannya apa? Dengan membakarnya. Kalau nggak dibakar nggak wangi, Pak. Maka begitu juga iman kita terkadang harus dibakar untuk membuktikan keaslian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujian-ujian ini, gimana sikap kita? Tetaplah bersabar untuk mengetahui agar kita istiqomah atau tidak dengan ujian ini atau dengan agama ini. Makanya tetap bersabar dalam menghadapi ujian-ujian. Dan tentunya Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya jangan heran kok orang beda-beda ujiannya, karena Allah Maha tahu, Dia mampu untuk mengatasinya. Cukup dengan bersabar saja. Cukup dengan bersabar. Nah, sekarang kita hidup dengan fitnah-fitnah. Terkadang apa yang kita ucapkan menurut kita benar, tapi bagi orang lain itu salah. Atau kebalikannya, terkadang apa yang kita salah, tapi bagi orang benar. Maka kalau fitnah itu ada, sikap kita lah diam saja. Jangan komentar macam-macam. Jangan berkomentar macam-macam. Cukup diam sampai kita itu selesai. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang minta ustaz kita di Indonesia ini, termasuk di Lombok itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan ujian ini dan Allah memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa menjalaninya sampai Allah memberikan kemudahan bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, dikoreksi atau ditambahkan, atau mungkin ditanyakan. Silakan. Nah. Pembahasan kedua mengenai penguasa zalim yang mengubah hukum Allah. Nah. Kita ketahui produk hukum di Indonesia ini kebanyakan mengadopsi hukum-hukum dari luar, semacam pelegalan zina di beberapa tempat, kemudian pelegalan miras di beberapa tempat, kemudian
pelegalan riba yang melalui instrumen perbankan. Apakah hukum yang dirubah oleh sebagian pemerintah ini kita menganggapnya sebagai togut atau kita maklumkan dengan pengadopsian hukum sebelumnya? Nah, ini pertanyaan sangat sulit untuk jawab. Tapi kalau kita mau merujuk kepada hukum yang ada di Indonesia ini, hukum itu kan berdasarkan undang-undang yang mereka undangkan di Dewan Perwakilan misalnya. Makanya ada namanya Perda, ada apalagi? Jadi setiap kementerian itu pasti ada undang-undang. Termasuk juga undang-undang yang melegalkan perzinahan. Ingat di sana ada undang-undang dasar, ada undang-undang turunannya, ada sampai ke perdesnya sekarang ada. Itu ada dua kondisi, Ketika itu merupakan bagi undang-undang yang secara umum, dan itu tidak ada sebenarnya. Itu hanya ada di daerah tertentu saja. Daerah tertentu. Ada daerah tertentu, bukan secara global. Maka kita belum bisa mengatakan bahwasanya apa yang terjadi di Indonesia ini dikatakan togut, bukan. Kenapa? Karena itu adalah tentu saja bukan semuanya, bukan global. Kondisi yang kedua juga harus ditanyakan dulu siapa yang membuat perda itu, atau aturan tersebut. Ketika dia Muslim misalnya, ketika dia beragama Muslim, ditanyakan dulu. Makanya dikatakan namanya iqamatul hujjah. Harus dikatakan hujjah dahulu. Apakah ketika menyusun itu, apa keyakinannya dia kepada hukum itu? Apakah dia yakin benar hukum tersebut, Al-Quran itu salah misalnya, maka jelas hukumnya dia telah keluar dari agama Islam. Namun ketika masih mengatakan ragu-ragu hanya karena alasan yang lain, tapi masih meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah masih yang terbaik, maka itu dikatakan sebagai orang yang fasik. Nah, ketika dia memaksakan orang lain untuk melaksanakan itu, tapi masih dikatakan Al-Quran masih yang baik, masih yang terbaik, maka itu dikatakan sebagai orang yang zalim. Makanya kalau kita membuka Al-Quran itu tidak hanya satu hukum saja. Ada fasikun, ada zalimun, ada kafirun. Ada fasikun, orang yang fasik. Wa man lam yahkum min zaman faulaikumul fasikun. Faulaikumul zalimun. Faulaikumul kafirun. Ada 3 hukum di situ. Maka harus kita tabayun dahulu. Kita harus iqamatul hujjah dahulu kepada dia. Sehingga kita tidak gegabah dalam menghukumi orang. Oh ini togut, oh ini kafir, oh ini fasik, tidak. Harus iqamatul hujjah. Nah, sebelum kita atau selama kita belum iqamatul hujjah, maka kembali ke hukum asalnya, yaitu apa? Tidak dikatakan togut. Saya paham ya? Saya ngerti ya? Wallahu ta'ala. Cukup? Nah. Yang mempan satu dengan orang yang mengetahui ilmu gaib itu. Nah. Apakah perupiah yang berbicara berinteraksi sama orang gaib itu termasuk dikatakan tauhid juga? Nah, ruqyah ini ada 2 macam. Ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang pura-pura syar'iyah. Ruqyah yang hanya menggunakan salawatan, kemudian gerakan-gerakan, tiba-tiba dia mengetahui, itu bukan ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah itu ketika dia menggunakan Al-Quran atau doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selain itu, maka itu bukan ruqyah syar'iyah. Ada ruqyah lewat televisi. Oh, Anda sedang sakit, oh Anda tenang gini. Itu bukan ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah itu adalah dengan membaca Al-Quran. Dan ketika ada peruqyah yang mengetahui hal yang gaib, setelah dia meruqyah dan dia mengetahui itu dari hasil pembicaraan dengan jin itu, bukan dari semacam olahan pikiran dia, bukan dari sok tahu, maka itu bukan termasuk dari tauhid. Bukan termasuk dari tauhid. Kenapa? Berdasarkan pengalaman
berdasarkan penelitian dan keilmuan yang ada pada dia, dan dari diskusi-diskusi dengan jinnya dia, bukan diskusi sebenarnya, tanya jawab atau tanda-tanda, sehingga dia mengetahui hal itu. Maka itu bukan hal yang lain. Kenapa? Karena dia mengetahui dari tanya jawab tadi. Tapi tiba-tiba dia tidak pernah nyentuh, tidak pernah ngapa-ngapain. Oh, kamu ini gini-gini katanya. Itulah yang namanya taghut. Itu dukun namanya. Kalau yang mana? Itu yang namanya dukun. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Cukup? Dan kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.